Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagi-Mu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias.
Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus adalah kabar baik. Ketika mendengar kata Injil, umumnya kita akan merujuk pada benda, yakni buku. Bagi orang Kristen, Injil itu ada 4 buku, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagi sebagian orang non-Kristen, Injil itu adalah nama seluruh Alkitab orang Kristen. Maka jika Tuhan Yesus bersabda, "Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Injil apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dirinya sendiri. Dialah Injil kabar baik dari Bapa yang diutus bagi keselamatan manusia. Kita meyakini dan kerap kita serukan dalam doa, Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka bagi orang Kristen, Injil pertama-tama bukanlah buku atau benda, melainkan pribadi yakni Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus menulis kepada jemaat di Kolose bahwa Injil memberikan mereka pengharapan, dasar yang membuat mereka berbuah, dan daya dorong yang membuat iman berkembang. Demikian pula bagi kita masa kini, Tuhan Yesus yang adalah kabar baik atau Injil memberikan kita pengharapan, memampukan kita berbuah, baik bagi kehidupan, dan mendorong kita mewartakan kasih-Nya. Banyak orang yang kerap melihat kekuatan Injil pada mujizat dan karya-karya ajaib, namun dalam bacaan Injil hari ini, kita diteguhkan bahwa Yesus lebih besar dari semua itu. Mujizat-mujizat hanya salah satu jalan untuk hidup di dalam Yesus. Saudara terkasih, Injil itu harus berbuah dalam kehidupan. Kita telah mendengarkan Injil. Bahkan kita telah menerima tubuh-Nya sendiri dalam Ekaristi Kudus. Maka pertanyaannya adalah, apakah hal-hal itu telah membuat kita menjadi kabar baik bagi sesama? Apakah kita telah mewartakan kabar baik itu? Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi kabar baik bagi sesama, hendaknya kita pun demikian. Sebagaimana Tuhan Yesus mewartakan kabar baik bagi sesama, hendaknya kita pun melakukannya. Semoga demikian. Amin.